Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semua. Nama saya Maulana Raffi Ismail dari kelas 12 IPS 1. Ingin mempresentasikan materi sosiologi dari kelas 10 hingga kelas 12. Pertama-tama, marilah kita membaca surah Al-Fatihah agar presentasi saya pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Al-Fatihah ta'ala dunya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Pertama-tama ada namanya sosiologi. Apa sih itu sosiologi? Nah, sosiologi ini berasal dari dua kata, yakni sosios dan logos. Untuk sosios sendiri berarti kawan, sedangkan logos itu artinya berbicara. Lalu, objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Definisi sosiologi. Definisi sosiologi menurut ahli sosiolog yang bernama Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam. Sosiologi ini dibagi menjadi dua, yakni statika sosial dan dinamika sosial. Lalu menurut ahli sosiolog yang kedua, menurut Sujono Sukanto, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya ada interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Di dalam interaksi ini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama yakni minimal harus ada dua pelaku interaksi. Misalnya seperti jikalau kita ingin berinteraksi harus ada yang namanya yang berbicara dan juga yang mendengarkan. Yang berbicara ini bisa disebut sebagai komunikator, sedangkan yang mendengarkan bisa disebut sebagai komunikan. Lalu ciri yang kedua, adanya tujuan yang jelas. Jikalau kita berinteraksi, kita pasti ingin menyampaikan sesuatu hal yang pasti, ya nggak ada? Bener kan? Seperti jikalau kita bertanya, apa sih yang namanya sosiologi? Biasanya teman yang lain akan menjawab, sosiologi merupakan ilmu tentang mempelajari kehidupan sosial dan lain-lain. Selanjutnya ada ciri-ciri yang ketiga, yakni ada dimensi dan waktu. Lalu yang terakhir adanya kontak sosial. Kemudian ada faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Untuk faktor-faktor pendorong interaksi sosial ini ada 6. Yang pertama yakni imitasi dan identifikasi. Yang kedua sugesti dan motivasi. Yang ketiga simpati dan empati. Imitasi merupakan meniru. Makna dari imitasi ini meniru seperti jikalau kita melihat seseorang yang kita banggakan atau yang kita kagum-kagumkan. Sewaktu-waktu kita mungkin merasa bahwa orang tersebut sangatlah keren atau sangat berwibawa, maka timbullah rasa imitasi, yakni kita ingin meniru gayanya ataupun penampilannya. Lalu yang kedua ada identifikasi. Identifikasi ini terkenal dengan identik seperti yang saya sebutkan sebelumnya, meniru gayanya seidentik dia mungkin. Lalu ada sugesti, rangsangan. Lalu juga ada motivasi, dorongan dan keinginan, serta simpati dan empati yang berarti merasakan tapi tidak membantu serta ikut serta dalam membantu. Interaksi sosial memiliki dua bentuk, yakni asosiatif dan disosiatif. Untuk asosiatif ini artinya kerjasama, sedangkan disosiatif merupakan perpecahan. Lalu di dalam interaksi sosial ini terdapat beberapa syarat-syaratnya. Untuk syarat-syarat yang pertama, adanya kontak sosial secara primer maupun sekunder. Untuk syarat yang kedua, komunikasi verbal, komunikasi secara lisan dan tulisan. Untuk syarat-syarat yang ketiga, yakni komunikasi nonverbal atau komunikasi dengan memakai simbol-simbol semisal gestur tubuh atau bahasa isyarat. Selanjutnya kita masuk ke kearifan lokal. Nah,
Untuk syarat-syarat berinteraksi ini ada 5 nih teman-teman. Yang pertama yakni komunikator. Yang seperti saya bilang sebelumnya, komunikator yakni orang yang menyampaikan pesan atau informasi. Lalu syarat yang kedua adanya komunikan. Komunikan sendiri seperti yang saya bilang sebelumnya juga, orang yakni orang yang menerima pesan atau informasi dari apa yang disampaikan komunikator. Selanjutnya ada pesan, yakni informasi yang akan disampaikan kepada komunikan. Yang keempat ada media, yakni sarana bagi komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan. Serta yang kelima atau yang terakhir yakni efek, perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, serta dilakukan komunikan sebelum dan setelah menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator. Untuk pembahasan selanjutnya ada nilai sosial. Nilai sosial adalah sekumpulan perasaan dalam suatu hal yang berada di hati, pantas atau tidak pantas, baik atau buruk, serta salah atau benar dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam nilai sosial. Untuk macam-macam nilai sosial, menurut Profesor Dr. Notonegoro ada 3 nilai. Yang pertama nilai material, yaitu segala yang berguna bagi unsur fisik manusia. Contohnya seperti makanan, minuman, serta pakaian. Untuk nilai yang kedua ada nilai vital. Nilai yakni segala yang berguna bagi manusia untuk melakukan kegiatan serta aktivitasnya. Contohnya seperti laptop sebagai alat untuk bekerja. Lalu nilai yang ketiga ada nilai kerohanian, yakni segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Contohnya seperti melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Selanjutnya ada sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan atau norma dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Selanjutnya ada keteraturan sosial. Keteraturan sosial ini merupakan suatu keadaan di mana hubungan-hubungan sosial yang berlangsung di antara anggota masyarakat berlangsung selaras, serasi, dan harmonis sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku. Untuk unsur-unsur keteraturan sosial ada 4. Yang pertama yakni tertib sosial, yaitu salah satu keadaan masyarakat dengan kehidupan tertib dan teratur. Yang kedua ada order, yaitu sistem nilai dan norma yang berlaku, diakui dan dipatuhi. Selanjutnya ada keajekan, yakni keteraturan yang tetap dan tidak berubah sebagai hasil dari hubungan antara tindakan dan norma sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Lalu yang terakhir ada pola, yaitu corak hubungan yang tetap atau ajek dalam interaksi sosial. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yakni saya akan membahas materi kelas 11. Di dalam materi kelas 11 ini, untuk yang pertama-tama saya akan membahas stratifikasi sosial. Apa sih itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat secara vertikal. Nah, untuk selanjutnya ada diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial sendiri mirip-mirip seperti stratifikasi sosial. Dia itu juga pengelompokan masyarakat. Cuma untuk diferensiasi sosial dikelompokkannya secara horizontal. Nah, di dalam diferensiasi sosial itu terbagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama ada agama, yang kedua ada ras atau suku bangsa, yang ketiga ada etnis, yang keempat ada klan, yang kelima ada gender, yang keenam ada profesi. Selanjutnya saya membahas yang namanya integrasi sosial. Integrasi sosial ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Kemudian ada juga yang namanya mobilitas. Mobilitas sendiri merupakan perpindahan atau pergeseran posisi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, sedangkan mobilitas sosial itu sendiri dapat dikelompokkan melalui 7 saluran mobilitas. Yang pertama ada angkatan bersenjata,
Yang kedua ada lembaga-lembaga keagamaan. Yang ketiga ada politik. Yang keempat ada ekonomi. Yang kelima ada keahlian. Yang keenam ada perkawinan. Serta yang terakhir atau yang ketujuh ada sekolah. Selanjutnya ada kasta. Untuk kasta ini bisa kita ketahui dari agama Hindu, di mana ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan juga Sudra. Oh iya, saya juga lupa jelasin nih, di mobilitas itu sendiri ada yang namanya mobilitas intragenerasi dan juga mobilitas integrasi. Untuk intragenerasi merupakan peralihan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Sedangkan integrasi sendiri merupakan peralihan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi. Selanjutnya ada yang namanya status atau struktur sosial. Struktur sosial merupakan susunan seseorang individu di dalam masyarakat. Harus ada hubungan timbal balik atau tatanan antara peran dan status. Nah, di dalam materi kelas 11 ini ada juga 3 status dalam masyarakat. Untuk status yang pertama yakni askribut status. Untuk pengertiannya yakni sejak seseorang itu lahir di dunia. Jadi misalnya orang ini lahir di dunia, maka dia udah memiliki status seperti statusnya laki-laki ataupun perempuan. Untuk achieved status ya didapat semenjak seseorang tersebut bekerja keras atau belajar tanpa henti. Misalnya seperti kita kalau sekolah kita dapat ranking 1 atau ranking 2 yang kita dapatkan secara berusaha untuk belajar lebih giat lagi. Lalu yang ketiga ada assigned status, yakni sejak seseorang memberikan gelar kepadanya dari masyarakat karena kerja kerasnya. Seperti misalnya Pak Gubernur dipilih karena hasil kerja kerasnya dan juga pemilihan umum. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ada yang namanya primordialisme, etnosentrisme. Primordialisme tersendiri adalah suatu pandangan terhadap ras, agama, suku, jenis kelamin, dan sebagainya yang melekat dalam diri individu sejak lahir. Lalu yang kedua ada etnosentrisme. Etnosentrisme sendiri adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri. Jadi seperti kita merendah-rendahkan budaya yang lain dibanding budaya kita sendiri. Dan itu sebenarnya perilaku yang tidak baik untuk kita tiru atau kita gunakan ketika kita sedang bermasyarakat. Baik, untuk materi selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi secara umum sering disebut fenomena dunia berwajah banyak karena diidentikan dengan internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, westernisasi, dan deteritorialisasi. Pengertian globalisasi menurut para ahli. Untuk ahli yang pertama yakni Bapak Selo Sumarjan. Menurutnya, globalisasi adalah proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antara masyarakat yang ada di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Menurut Bapak Anthony Giddens, globalisasi adalah suatu proses radikalisasi dan universalisasi nilai-nilai modernitas, peradaban Barat ke seluruh penjuru dunia, yang kemudian berkembang menjadi modernisasi global. Selanjutnya dari Rosabeth Moss-Kanter, menurutnya globalisasi seperti sebuah pusat perbelanjaan global, di mana dunia menjadi sebuah pusat perbelanjaan global, tempat gagasan dan produksinya tersedia di setiap tempat pada saat yang sama. Selanjutnya ada dari Martin Albrow. Menurut Martin, melihat globalisasi sebagai keseluruhan proses ketika penduduk dunia terinkorporasi atau tergabung dalam masyarakat dunia yang tunggal, suatu masyarakat global. Lalu menurut Malcolm Waters, memberikan pengertian globalisasi dari sudut pandang yang berbeda. Ia menjelaskan globalisasi merupakan sebuah proses sosial di mana
batas geografis tidak penting terhadap kondisi sosial budaya, yang mana akhirnya menjelma ke dalam kesadaran seseorang. Lalu ada ciri-ciri dan faktor-faktor penyebab terjadinya globalisasi. Untuk ciri-cirinya, yakni yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Hal ini ditandai dengan perkembangan barang-barang seperti telepon, televisi, hingga internet. Lalu ciri yang kedua, yakni pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan, pembagian pekerjaan yang baru secara internasional. Lalu ciri yang ketiga yakni adanya peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama dalam televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Selanjutnya ciri yang keempat yakni meningkatnya berbagai masalah yang dialami suatu negara. Misalnya pada bidang lingkungan, krisis, inflasi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya masuk ke faktor-faktor penyebab globalisasi. Untuk faktor yang pertama yakni perubahan iklim politik dunia. Hal ini ditandai dengan bubarnya Uni Soviet. Negara-negara bekas blok Soviet seperti Rusia, Ukraina, Polandia, Hongaria, Republik Ceko, negara-negara Baltik, Asia Tengah, dan banyak lagi yang bergerak mengikuti sistem politik dan ekonomi barat. Selanjutnya ada faktor yang kedua, modernisasi sosial ekonomi. Modernisasi berarti proses menuju masyarakat dari tradisional ke masyarakat yang lebih modern. Berbagai fenomena ekonomi yang menjadi salah satu pendorong meningkatnya globalisasi seperti salah satunya kegiatan ekonomi yang diarahkan pada weightless economy atau tanpa bobot, mana produknya berupa informasi dan jasa yang berbasis internet. Faktor selanjutnya yakni perkembangan pasar. Globalisasi juga memunculkan keinginan kuat untuk mengembangkan pasar-pasar baru, sehingga ambisi untuk mendapatkan sumber daya ekonomi baru dan lebih murah. Faktor selanjutnya yakni kemajuan teknologi dan komunikasi. Penyebab globalisasi yang selanjutnya adalah disebabkan karena adanya kemajuan teknologi, komunikasi. Kemajuan ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dunia berinteraksi dengan komunikasi jarak jauh. Selanjutnya ada berubahnya pandangan cara dan gaya hidup. Gaya hidup merupakan salah satu penyebab meningkatnya globalisasi, sehingga masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi, hal ini membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain. Jangan ditiru ya teman-teman. Untuk dampak negatif yang kedua, yakni meningkatnya sifat materialistis karena masyarakat memandang segalanya dari segi materi. Lalu dampak negatif yang ketiga, yakni meningkatnya sifat konsumerisme, yaitu proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan. Benar-benar negatif ya teman-teman. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk mengatasi dampak negatif globalisasi. Nah, langkah-langkahnya nih. Untuk yang pertama, yakni memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menyaring informasi dan budaya asing yang masuk agar kita tidak mengambil informasi-informasi yang tidak jelas.
Yang ketiga, ada melestarikan kebudayaan dan tradisi. Yang keempat, memupuk nilai nasionalisme dalam diri kita sendiri. Baik, yang selanjutnya ada modernisasi. Pengertian modernisasi yakni secara umum, modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih modern atau lebih maju, atau masa kini. Proses tersebut merupakan pergeseran sikap dan mentalitas sebagai masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Modernisasi menurut ahli Sujono Sukanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan atau social planning. Lalu menurut Kunjaraningrat, modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Lalu ada juga menurut Astrid S. Susanto. Menurutnya, modernisasi adalah suatu proses pembangunan yang memberikan kesempatan ke arah perubahan demi kemajuan. Nah, kita akan masuk ke ciri-ciri manusia modern. Menurut Alex Inkeles, ada 9 ciri-ciri manusia modern. Untuk ciri yang pertama, yakni memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Ciri yang kedua, yakni memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini mengenai keadaan lingkungannya sendiri. Untuk ciri yang ketiga, yakni menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan dari masa yang lalu. Ciri yang keempat nih, memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Ciri yang kelima, percaya diri. Ciri yang keenam, perhitungan. Ciri yang ketujuh, menghargai harkat hidup manusia lain. Ciri yang kedelapan, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu ciri yang terakhir atau ciri yang kesembilan, menjunjung tinggi sikap di mana imbalan yang diterima seseorang harus sesuai dengan prestasinya dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk ke westernisasi. Untuk pengertian westernisasi, westernisasi berasal dari kata west yang artinya barat. Westernisasi merupakan proses pembaratan, pengambil alihan, atau peniruan budaya barat. Segala tata cara kehidupan dalam westernisasi ini mengacu pada budaya dunia barat, teman-teman. Proses pengambilan atau peniruan budaya barat dalam westernisasi dilakukan secara langsung tanpa ada seleksi atau penyesuaian dengan budaya setempat nih. Unsur budaya yang paling cepat ditiru umumnya adalah budaya material seperti gaya rambut, gaya berpakaian, pergaulan bebas, budaya pesta, gaya berbicara, serta bentuk-bentuk rumah. Untuk dampak positif westernisasi ada yang pertama, westernisasi mengubah perubahan masyarakat dalam penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Untuk yang kedua, adanya akulturasi budaya sehingga masyarakat bisa memahami budaya baru serta menerapkan hal-hal positif. Untuk yang ketiga, yakni pemakaian bahasa-bahasa asing dalam komunikasi bermanfaat untuk menambah wawasan. Lalu juga ada dampak negatif dari westernisasi. Untuk dampak negatif yang pertama, berkurangnya jiwa nasionalisme nih teman-teman. Yang kedua, ada gaya hidup masyarakat lebih konsumtif. Yang ketiga, ada terjadi perubahan perilaku masyarakat lebih bersikap individualis dan kulunturnya jiwa kekeluargaan. Sayang banget ya, itu benar-benar sikap yang nggak bisa kita utarakan dan benar-benar dampak yang negatif banget nih buat kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada lebih baik, saya akan membahas materi selanjutnya yakni kearifan lokal. Kearifan lokal terbentuk dari dua kata yakni kearifan atau wisdom dan lokal. Untuk kearifan itu berasal dari kata wisdom, dan wisdom itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti kebijaksanaan. Sedangkan lokal merupakan warga setempat atau kediaman setempat.
Jadi, kearifan lokal ialah kearifan atau kebijakan warga setempat. Dapat dipahami sebagai gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dalam anggota masyarakat. Untuk ciri-ciri kearifan lokal, yakni ada yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur budaya luar. Untuk akomodasi di sini artinya penyesuaian diri yang semuanya bertentangan. Selanjutnya ada mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya aslinya. Mengintegrasikan di sini maksudnya yaitu mempersatukan. Selanjutnya ada mempunyai kemampuan mengendalikan, dan yang selanjutnya ada mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Untuk contoh-contoh kearifan lokal terhadap sumber daya alam dari masyarakat Papua, yakni dengan sebutannya Te Aro Neweak Lako, yang berarti alam adalah aku. Lalu dari Bengkulu, yakni upaya pemetaan wilayah hutan, adat, rejang, dan serawai. Lalu dari Batak, yakni tenun ulos. Kemudian ada dari Dayak, yakni upaya dalam konversi hutan. Dalam kearifan lokal ada yang namanya interseksi. Interseksi sendiri merupakan irisan atau persilangan keanggotaan suatu individu atau kelompok sosial baik dari segi agama, suku, gender, status sosial, dan lain-lain dalam suatu keanggotaan masyarakat yang majemuk. Lalu ada yang namanya konsolidasi. Konsolidasi merupakan bentuk penguatan keanggotaan masyarakat dalam kelompok sosial yang terdiri atas bermacam-macam elemen, yaitu agama, suku, gender, status sosial, dan lain-lain. Tujuan dari konsolidasi ini ialah untuk menyatukan tiap-tiap elemen yang memiliki kesamaan tertentu. Selanjutnya ada kemajemukan. Nah, kemajemukan ini ialah keberagaman yang memiliki tingkah laku seseorang tidak sama dengan yang lain. Contohnya, adanya berbagai macam umat beragama yang saling hidup berdampingan. Selanjutnya ada multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultural berarti budaya. Nah, jika disatukan, yakni multikultural adalah suatu daerah atau wilayah yang di dalamnya terdapat beragam masyarakat dengan kebudayaan, agama, dan suku yang berbeda-beda. Contohnya nih teman-teman, seperti saling berbaur antara satu dengan yang lain tanpa memperhatikan latar belakang orang-orang tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan karena saya sendiri masih dalam tahap proses pembelajaran, dan juga materi-materi yang saya sampaikan ini adalah hasil materi yang telah saya pelajari sejauh ini. Bila kalian mendengar suara-suara yang tidak mengenakan, saya minta maaf karena di rumah saya sedang ramai. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Dadah.